Disclaimer dulu, video ini mengandung cerita urban legend dan elemen horor fiktif. Semua kisah disajikan untuk tujuan hiburan dan edukasi. Jika kamu mudah takut atau di bawah usia yang disarankan, silahkan tonton dengan pendamping atau pilih konten lain yang lebih sesuai ya. Alright. Kali ini kita akan bahas sosok yang sangat terkenal dalam cerita hantu Jepang atau urban legend terkenal di Jepang ya. Namanya adalah Yurei. Yurei bukan hanya sekedar hantu biasa. Mereka adalah arwah yang penuh dengan dendam, kesedihan, dan ketidakadilan. Dalam budaya Jepang, Yurei sangat lekat dengan kisah-kisah tragis dan kemisteriusan yang menyelimuti mereka. Namaku Bit, mari kita mulai. Yurei secara harfiah berarti roh yang gentayangan atau roh yang terbang. Mereka adalah arwah manusia yang belum bisa beristirahat dengan tenang karena urusan yang belum selesai di dunia nyata. Biasanya mereka meninggal dalam keadaan tragis, seperti dibunuh, bunuh diri, atau kematian yang penuh penderitaan. Berbeda dengan hantu pada umumnya, Yurei memiliki bentuk dan karakteristik yang khas. Sering digambarkan mengenakan pakaian putih panjang, pakaian pemakaman tradisional Jepang dengan rambut hitam panjang dan kusut. Mata mereka kosong, penuh kesedihan dan kemarahan. Kepercayaan tentang Yurei sudah ada sejak zaman Heian dan berkembang selama periode Edo. Mereka muncul dari pengaruh kepercayaan Buddha dan Shinto yang mempercayai bahwa jiwa manusia bisa terjebak di dunia karena rasa sakit, kemarahan, atau cinta yang belum tersalurkan. Dalam ajaran Buddha, penting untuk melakukan ritual agar arwah bisa tenang. Namun, jika ada sesuatu yang menghalangi, arwah bisa menjadi Yurei dan gentayangan mencari penyelesaian. Yurei biasanya digambarkan sebagai sosok wanita dengan kimono putih, rambut panjang yang terurai, tanpa alas kaki dan tanpa kuku. Kadang-kadang, tangan mereka terjulur ke depan seperti sedang meraih sesuatu atau seseorang. Ya, lebih tepatnya ini mirip kun-kunnya Jepang ya, kuntilanaknya Jepang. Oke, lanjut. Wajah mereka pucat, ekspresinya kosong atau penuh kesedihan. Kadang muncul tanda-tanda luka atau darah yang menandakan kematian tragis mereka. Ternyata tidak semua Yurei itu sama, bre. Ada beberapa jenis Yurei berdasarkan sebab kematian dan motif mereka. Pertama, Onryo, Yurei yang membalaskan dendam, biasanya korban pengkhianatan atau kekerasan. Goryo, arwah bangsawan atau orang penting yang meninggal dengan rasa tidak adil, yang dianggap bisa membawa bencana jika tidak ditenangkan. Yang ketiga, Funa Yurei, arwah korban tenggelam yang gentayangan di perairan. Dan yang terakhir, Zashiki Warashi, Yurei anak-anak yang tinggal di rumah tertentu sebagai roh pelindung atau roh pengganggu. Ada banyak sekali cerita terkenal tentang Yurei. Salah satunya adalah legenda Oiwa, wanita yang diracun dan kemudian menjadi Onryo yang menakutkan, menghantui suaminya dan keluarga yang mengkhianatinya. Cerita lain ada Okiku, pelayan yang dibunuh dan dilempar ke sumur, yang menghantui dengan menghitung piring satu persatu sampai 9 dan menghilang pada hitungan 10. Yurei menjadi inspirasi utama dalam banyak film horor Jepang seperti Ringu atau yang sering kita dengar dan sering kita lihat yang bernama Sadako dan Ju-on sebagai Kayako dan banyak lagi. Mereka tampil dengan ciri khas yang mudah dikenali dan menciptakan suasana horor yang sangat menegangkan. Lalu pasti kita berpikir, terus kayak mana cara ngusirnya gitu ya kan? Oke, untuk mengusir atau menenangkan Yurei biasanya dilakukan ritual keagamaan seperti pembacaan sutra, penempatan jimat, atau upacara pemakaman yang benar. Dalam cerita rakyat, Yurei bisa tenang jika urusan mereka selesai atau mendapatkan penghormatan yang layak.
Namun, jika diabaikan, mereka bisa menjadi lebih ganas. Banyak laporan orang yang mengaku melihat Yurei di rumah sakit, kuil tua, atau tempat-tempat yang penuh dengan tragedi. Penampakan ini sering berupa sosok ya kayak gitu tadi, sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang melayang. Fenomena ini membuat banyak orang percaya bahwa dunia arwah benar-benar ada, dan Yurei adalah bagian dari itu. Oke, Yurei bukan hanya cerita horor semata, tapi juga cerminan dari rasa sakit manusia yang belum terselesaikan. Mereka mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan ada urusan yang mungkin membuat jiwa terperangkap di antara dua dunia. Jadi, jika suatu malam kamu melihat sosok wanita dengan kimono putih dan rambut panjang yang terurai, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah kuntilanak atau Yurei, arwah yang belum menemukan kedamaian. Terima kasih telah menonton. Aku Bip, see you in the next video.